Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Kalau minggu yang lalu kita mempelajari struktur organ reproduksi laki-laki dan spermatogenesis, sekarang kita lanjutkan struktur organ reproduksi pada wanita dan oogenesis atau proses pembentukan ovum atau sel telur. Kalau anak-anak memerlukan catatan, silakan dicatat sendiri di bukunya masing-masing. Kita mulai. Struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita yang kita pelajari meliputi organ reproduksi dan oogenesis. Kita mulai dari organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita itu dibagi dua bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Untuk organ reproduksi luar itu terdiri dari vulva dan labium. Vulva itu merupakan celah terluar organ reproduksi wanita dan muara saluran urin dan saluran reproduksi. Bium itu merupakan bagian yang membatasi vulva. Untuk organ reproduksi bagian dalam, mari kita lihat gambarnya. Itu gambar organ reproduksi wanita bagian dalam, yaitu meliputi yang di tengah itu uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio, kemudian ovarium, salurannya sering disebut saluran tuba falopi. Kita mulai dari tempat diproduksinya sel telur, yaitu ovarium. Semua wanita memiliki sepasang ovarium di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Fungsinya, ovarium menghasilkan sel telur atau ovum, hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi selain menghasilkan sel telur, juga menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Kalau pada laki-laki hormonnya testosteron. Kalau testosteron itu bisa menimbulkan sifat-sifat sekunder laki-laki. Kalau estrogen akan menimbulkan sifat-sifat sekunder pada wanita. Sel telur yang dihasilkan dan berkembang di dalam folikel itu ada di dalam ovarium. Jadi di dalam ovarium terdapat folikel-folikel yang berisi calon-calon sel telur. Kemudian sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan wanita dan matang pada saat pubertas. Maksudnya calon-calon sel telur itu terbentuk ketika masih ada di dalam rahim. Kemudian sel telur yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium sekali setiap bulan. Jadi siklusnya itu sebulan sekali. Sel telur akan dilepaskan dari ovarium. Nah, proses pelepasan sel telur dari ovarium disebut ovulasi. Sel telur yang dihasilkan nanti akan masuk ke saluran. Salurannya disebut tuba falopi atau saluran ovidak. Jadi saluran tuba falopi
fungsinya adalah sebagai jalan ovum dari ovarium menuju ke uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Jadi selain sebagai jalannya sel telur, juga tempat terjadinya pembuahan. Kemudian di ujung ovida terdapat infundibulum yang memiliki jumbai atau fimbriae. Gunanya untuk menangkap sel telur. Jadi sel telur yang dihasilkan dari ovarium nanti akan ditangkap oleh jumbai-jumbai atau seperti tangan yang kemudian akan menuju ke saluran tuba Fallopi. Andai kata sel telur sudah sampai ke tuba Fallopi dan kebetulan ada sel sperma yang masuk, nah itu menggambarkan sel sperma yang masuk, maka disitulah akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi pembuahan itu terjadinya di saluran ovidak atau saluran tuba Fallopi. Kemudian setelah terjadi pembuahan terbentuk zigot dan akan tertanam di dalam rahim atau uterus. Yang uterus sendiri itu terdiri dari lapisan-lapisan. Lapisan yang paling dalam sering disebut endometrium. Jadi zigot itu nanti akan tertanam di dalam selaput endometrium. Itu ada 3 lapisan. Lapisan luar namanya perimetrium, lapisan tengah namanya myometrium, lapisan yang paling dalam endometrium, yaitu sebagai tempat menempelnya plasenta dan janin. Jadi plasenta itu yang dalam kehidupan sehari-hari sering disebut ari-ari. Di situ terdapat banyak sekali pembuluh darah yang fungsinya untuk menyalurkan makanan dan oksigen dari ibunya ke embrio yang ada di dalam rahim. Jadi ruangan itu adalah uterus atau rahim yang fungsinya sebagai tempat berkembangnya embrio. Kemudian setelah uterus ke bawah itu ada mulut rahim atau sering disebut serviks. Mulut rahim itu fungsinya mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim, dan mendukung kepala janin saat akan dilahirkan. Kemudian setelah serviks, vagina, yaitu sebagai tempat keluarnya bayi saat dilahirkan. Anak-anak sekali lagi diperhatikan, itu bagian-bagian organ reproduksi pada wanita, yaitu ovarium, tuba Fallopi atau ovida, uterus atau rahim, kemudian mulut rahim atau serviks, kemudian vagina. Selanjutnya yaitu oogenesis atau proses pembentukan ovum atau sel telur. Oogenesis terjadi di ovarium. Dimulai dari oogodium yang memiliki kromosom sejumlah 2N atau diploid. Ini terbentuk ketika anak-anak masih ada di dalam rahim. Nah, di dalam ovarium kanan dan kiri itu terdapat oogonium yang membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Karena membelah secara mitosis sehingga kromosomnya tetap diploid atau 2N. Itu terjadi saat bayi masih dalam kandungan. Jadi membelah terus, membelah, jumlahnya sangat banyak sekali.
Kemudian ketika lahir berhenti sementara dan calon-calon sel telur itu atau oogonium akan mengalami degenerasi atau hancur. Nah, kemudian akan terbentuk kembali pada saat masa pubertas. Biasanya yang tertinggal ketika mulai masa pubertas itu hanya sekitar 400 sampai 500 calon-calon sel telur. Nah, selanjutnya oosit primer akan membelah secara meiosis, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Membelah menjadi dua, tetapi membelahnya tidak sama. Lebih besar yang oosit sekunder. Karena membelah secara meiosis, sehingga kromosomnya menjadi separuhnya atau haploid, atau sering disebut N kromosom. Kemudian selanjutnya membelah secara meiosis yang kedua menjadi ootit dan badan polar sekunder. Kemudian yang badan polar primer itu juga membelah menjadi badan polar sekunder. Dan selanjutnya ootit akan berkembang menjadi sel telur. Ada meiosis 1, meiosis 2. Nah, nanti selanjutnya ootit akan berkembang menjadi ovum atau sel telur yang memiliki kromosom N kromosom atau haploid. Jadi menghasilkan sebuah sel telur dan badan polar atau polosit. Tapi badan polar atau polosit itu akan mengalami degenerasi atau hancur. Sehingga yang hidup itu hanya ovum atau sel telur. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa setiap satu oogonium hanya menghasilkan satu sel telur. Ya, itu yang meiosis 1 dan 2 itu dimulai saat masa pubertas sampai masa menopause. Jadi berbeda dengan spermatogenesis. Berarti kita simpulkan pada peristiwa oogenesis atau pembentukan dan pematangan sel telur itu terjadi pada ovarium. Kemudian untuk tiap oosit primer dihasilkan satu ovum dan 3 badan polar. Prosesnya dimulai saat wanita masih dalam kandungan atau masih janin dan akan berhenti sementara setelah lahir. Kemudian dilanjutkan lagi setelah remaja. Jadi mulai saat remaja itu mulai terbentuk lagi sel telur yang ada hanya sekitar 400 sampai 500 sel telur. Sehingga suatu saat akan habis. Ketika ovum habis, maka wanita memasuki masa yang disebut menopause, di mana wanita tersebut sudah tidak menghasilkan sel telur lagi. Jadi untuk proses pembentukan sel telur itu akan terhenti misalnya ketika wanita itu hamil. Jadi pada saat hamil 9 bulan, selama hamil ovarium tidak memproduksi sel telur, sehingga ciri orang hamil antara lain ditandai dengan wanita tidak mengalami menstruasi. Anak-anak, demikianlah struktur organ reproduksi wanita dan oogenesis. Untuk minggu depan kita lanjutkan mempelajari siklus menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan macam penyakit reproduksi. Silakan dipelajari sendiri lebih dahulu, besok kita pelajari bersama-sama. Kemudian untuk tugas anak-anak,
tuliskan 5 macam penyakit dan penyebabnya pada sistem reproduksi. Jangan lupa dikirim paling lambat tanggal 18 Agustus. Anak-anak, kiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.